group 7 ya, group 7. So there are two more groups, right? Ada 2 kelompok lagi berarti yang belum ya? Kelompok berapa? Kelompok 8, 9 dan 10 ya. Wait. Kok cuma WA sih kelihatan? Oke, udah kelihatan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini we will explain our journal with my friends is Muhammad Rizik Ramadan. Jadi langsung saja untuk mengefisienkan waktu, untuk judul yang kami ambil adalah Menyapa Dunia, Peran Strategis Bahasa Inggris sebagai Jembatan Komunikasi Dakwah Global. Jadi konsepnya kita ingin memperkenalkan Islam kepada dunia melalui strategis bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris kita gunakan sebagai alat untuk berdakwah secara global. Jadi langsung saja kita masuk ke abstrak ya. Globalisasi telah mengubah pola komunikasi dan interaksi antar bangsa sehingga menuntut strategi dakwah yang adaptif dan inklusif. Bahasa Inggris sebagai lingua franca internasional atau sebagai penghubung bahasa secara internasional memiliki peran strategis dalam menjembatani penyampaian pesan keagamaan kepada masyarakat global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penguasaan bahasa Inggris sebagai instrumen komunikasi dakwah di era global. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji konsep bahasa, komunikasi dan komunikasi dakwah serta relevansinya dalam konteks globalisasi. Penjelasan menunjukkan bahwa bahasa Inggris berfungsi sebagai media di diseminasi nilai-nilai Islam lintas negara, mempermudah interaksi antar budaya serta menjadi sarana klarifikasi terhadap kesalahpahaman tentang Islam di dunia internasional. Selain itu, penggunaan bahasa Inggris dalam dakwah mendukung berbagai metode komunikasi seperti dakwah bil lisan. Dakwah bil lisan adalah dakwah secara lisan yang sering kita sampaikan, bil kitabah dan bil alhal, sehingga pesan keagamaan dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Tantangan globalisasi seperti sekularisasi, konflik antaragama, dan derasnya arus informasi semakin menegaskan pentingnya kemampuan berbahasa Inggris bagi para dai. Dengan demikian, penguasaan bahasa Inggris menjadi kompetensi strategis dalam memperkuat komunikasi dakwah global serta menyebarkan nilai-nilai Islam secara efektif di tengah masyarakat dunia yang beragam. Kata kunci bahasa Inggris, komunikasi dakwah, globalisasi, dakwah Islam, komunikasi internasional. Kemudian langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu terlebih dahulu teori pengertian bahasa.
Terlebih dahulu kami ingin menjelaskan pengertian bahasa. Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh semua orang atau anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Menurut Edward Sapir, bahasa merupakan cara murni dan non-instinktif yang dimiliki manusia yang berfungsi untuk mentransformasikan ide, emosi, serta keinginan ke dalam bentuk simbol yang dihasilkan secara sadar. Jadi bahasa memiliki peranan yang sangat penting di kehidupan manusia sehari-hari. Selaku makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu memerlukan bantuan dari orang lain. Melalui bahasa, proses komunikasi dalam keseharian menjadi lebih efektif. Selain itu, bahasa menjadi aspek penting dalam menjaga kelancaran interaksi sosial karena melalui bahasa manusia dapat menyampaikan maksud, perasaan, serta tanggapan secara jelas kepada orang lain. Jadi dari kumpulan definisi di atas kita bisa menyimpulkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbiter yang digunakan manusia secara sadar untuk menyampaikan perasaan ataupun ide dan keinginan. Kemudian bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari karena menjadi alat komunikasi, alat untuk berinteraksi dengan manusia lainnya, dan alat untuk bekerja sama dan saling memahami. Kemudian yang ketiga atau yang bagian C yang menjadi landasan teori yaitu apa itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa dari rumpun Germanik Barat yang berasal dari wilayah Inggris dan berkembang dari dialek yang dibawa oleh bangsa Anglo-Saxon pada abad ke-5. Seiring berjalannya waktu, bahasa Inggris menyebar ke berbagai negara melalui perdagangan, kolonisasi, dan perkembangan teknologi. Bahasa Inggris memperoleh status menjadi bahasa internasional yang biasa disebut lingua franca karena sering digunakan secara luas di berbagai bidang penting di berbagai negara. Dalam pemerintahan, bahasa Inggris dipakai untuk alat diplomatik dan kerjasama antar negara. Di bidang pendidikan juga sering digunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar serta dalam buku dan jurnal ilmiah. Selain itu, bahasa Inggris juga sering digunakan dalam media seperti berita, film, dan internet. Adapun beberapa alasan mengapa kita perlu mempelajari bahasa Inggris sebagai berikut, yaitu yang pertama, bahasa adalah investasi. Kemudian yang kedua, bahasa adalah alat. Yang ketiga, bahasa Inggris adalah sumber penghasilan. Bahasa bisa meningkatkan karir. Kemudian bahasa adalah alat adaptasi dan pergaulan sosial. Kemudian landasan teori selanjutnya yaitu pengertian komunikasi itu sendiri. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Inggris atau communication dan bersumber dari kata Latin communicare atau komunis, yaitu sama dalam arti kata sama makna, yaitu sama makna mengenai suatu hal. Jadi komunikasi berlangsung apabila antara orang-orang pelaku komunikasi yang terlibat terdapat kesamaan makna mengenai suatu hal. Menurut Onong Ocjana Effendi, komunikasi secara terminologi adalah proses penyampaian pesan kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi bukan sekedar kegiatan berbicara atau menyampaikan informasi, tetapi merupakan suatu proses yang memiliki tujuan tertentu. Dalam proses tersebut terdapat unsur komunikator sebagai penyampaian pesan, pesan sebagai informasi yang disampaikan, media sebagai sarana penyampaian, komunikan sebagai penerima pesan, serta efek yang diharapkan setelah pesan diterima. Dengan demikian, komunikasi menurut Onom Ujjana Effendi menekankan bahwa
Keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari tersampaikannya pesan, tetapi juga tercapainya efek yang diinginkan atau ada impact kepada komunikan. Sedangkan menurut Claude Shannon dan Warren Weaver, komunikasi sebagai proses penyampaian pesan dari sumber sebagai penerima melalui suatu saluran dengan kemungkinan adanya gangguan atau noise. Model ini menekankan aspek teknis dalam penyampaian informasi. Dan sedangkan menurut Wilbur Sherm, komunikasi sebagai proses berbagi makna antar komunikator dan komunikan. Komunikasi terjadi apabila kedua pihak memiliki pengalaman yang sama sehingga pesan dapat dipahami. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yaitu Muhammad Rizik Ramadan. Kepadanya kami persilahkan. Muhammad Rizik Ramadan, mana? Belum. Bentar, Mem, saya kayaknya rekan saya belum masuk deh. Ada yang membersamai Rizik Ramadan? Mana ini Rizik? Berdua aja sama Rizik. Faruk berdua aja sama Rizik. Ya, Mem. Kayaknya masih ada satu deh, cuman nggak pernah ngabari, nggak tahu Mem siapa. Yang nggak ngabarin nanti jangan dicantum di ini ya, di apa namanya, di jurnal ya. Nanti jurnalnya dikirim, nggak perlu ini, nggak perlu dicantumkan namanya nanti, supaya hubungin saya aja langsung. Ini jangan lupa dikirim coba di grup. Saya kurang jelas ini mengenai catatan kakinya atau catatan body note atau footnote-nya. Ini ada sebagian saya ambil dari buku, nggak apa-apa kan, Mem? Ya apa? Yang definisi yang tadi. Sharing lagi. Komunikasi dakwah. Dakwah bukan hanya soal memberitahu atau menyebarkan wacana tanpa dampak nyata. Lebih dari sekedar informasi atau hiburan,
Dakwah berfungsi sebagai pengendali perilaku yang diharapkan mampu membentuk karakter masyarakat. Oleh karena itu, agar pesan